Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam kesempatan ini
Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan berbagai macam kekuasaan nikmatnya kepada kita, karena sesungguhnya apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, baik yang ada di langit dan yang ada di bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memperhatikan betul-betul dan memberikan yang terbaik, khususnya kepada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkanlah khatib menyampaikan wasiat khusus untuk diri pribadi dan keluarga, dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian kita menjalankan perintah Allah dengan syariat yang benar dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya, yang mudah-mudahan nilai ketakwaan itu menjadi karakter kita sebagai umat Islam, dan mudah-mudahan dengan nilai ketakwaan tersebut menjadikan diri kita menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dipahami bahwa fungsi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diekspresikan, diaplikasikan dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ibadah ritual kita pahami dengan mendirikan salat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, kemudian pergi haji ke tanah suci. Ini merupakan bagian daripada rukun Islam yang harus kita pahami. Namun ketika kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja banyak kendala-kendalanya, banyak saja hambatan-hambatan dan tantangan-tantangannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi hambanya kepada manusia, yang padahal manusia itu tidak menyadari kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sedang melakukan sesuatu untuk menguji hambanya. Kami kutip dari beberapa kitab, ada 5 tanda hal Allah sayang kepada hambanya. Berbagai cara dan upaya dilakukan agar kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam ibadah dan aktivitas, bahkan saat hendak tidur pun kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut kita lakukan semata-mata agar kita bisa disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa mendapatkan keselamatan, baik itu keselamatan di dunia maupun di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa saja tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Yang pertama, dibukanya pintu amal soleh sebelum kematian kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menjadikan ia beramal. Dikatakan, apakah yang dimaksud dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis tersebut dapat dipahami jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut beramal soleh sebelum wafatnya. Tidak hanya itu, Allah juga menjadikan hamba tersebut senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
atas segala kesalahannya, sehingga ketika hambanya yang dikehendaki Allah tersebut meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, dipercepat sanksinya di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang di dalam terjemah, jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2396. Lebih baik diberikan sanksi atas dosa-dosa kita di dunia daripada di akhirat. Sebab sesakit apapun sanksi di dunia, tentu lebih ringan daripada sanksi di neraka yang azabnya lebih pedih dan waktunya lebih lama. Namun meskipun begitu, kita tidak dianjurkan untuk meminta kepada Allah agar dipercepat sanksi kita di dunia. Hal itu karena kita belum tentu sanggup untuk menghadapinya. Dalam riwayat lain bahwa siksa api neraka yang panas apinya itu paling rendah, kalau kita menginjakkan kakinya di panas api tersebut, maka hancurlah otak yang ada di kepala kita. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, difaqihkan dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan faqihkan ia dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud difaqihkan adalah ia diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pemahamannya terhadap agama menjadi benar, di mana kefakihan tersebut bersumber dari kebeningan hati dan akidah yang sahih. Akan tetapi jika hati dipenuhi oleh hawa nafsu, maka orang tersebut tidak akan memahami sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan hadis dengan benar, walau orang tersebut dipuji oleh lingkungan sebagai orang yang baik atau tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Kita tahu bahwa banyak tokoh-tokoh yang kemudian menjadi juru dakwah, menjadi pendakwah mubaligh, yang karena latar belakangnya pada masa lalu adalah mereka orang-orang yang mengalami masa yang kelam. Kemudian yang keempat, diberikan ujian atau cobaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan memberinya musibah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Musibah tidak selalu berkaitan dengan azab Allah yang ditimpakan kepada kita. Musibah sebetulnya adalah ujian bagi seorang hamba untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Itulah sebabnya kita melihat Muslim Palestina tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka dalam kondisi kesulitan. Setiap cobaan yang dihadapi umatnya itu untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Dan yang terakhir adalah diberikan kesabaran. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tidaklah seorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Kesabaran dalam keimanan bagaikan kepala dengan badan, yang artinya keduanya saling melengkapi. Iman dan kesabaran sangat diperlukan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sebab iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah diam untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita berburuk sangka kepada Allah jika 5 tanda tersebut ada pada diri kita. Justru 5 tanda di atas adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman dan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepadanya agar kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mara bahaya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan-keburukan, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya kepada negeri kita yang pada saat ini wabah pandemi tidak ada akhirnya, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa di antara para jamaah sekalian yang hadir pada saat ini, doa-doanya ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada khususnya umat Islam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.